Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andika Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Kita hari ini ada di hari Sabtu, tanggal 5 April 2025. Kondisi dari market hari ini kita bertahan di kisaran level 84 ribuan ya. Sekarang udah turun dikit sih ke 83.900. Overall pergerakan Bitcoin sudah mulai berhenti turun sejak kemarin ketika Donald Trump memberikan keputusan terkait dengan tarif ya, tarif pajak importnya. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang makroekonomi, kemarin kita juga dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Pertama, Fed balance sheet Amerika Serikat terus mengalami penurunan. Kemudian ada beberapa data penting, average hourly earning di perdagangan kemarin mengalami tren penurunan ya dari sebelumnya. Kemudian juga ada non-farm payroll dari Amerika Serikat, trennya mengalami kenaikan, pembukaan lapangan pekerjaan meningkat. Kemudian ada juga data unemployment rate atau data pengangguran juga mengalami peningkatan. Kemudian juga ada Fed Chairman Jerome Powell yang speak ya teman-teman. Jadi kemarin Fed speech dalam live di Arlington, Virginia, di mana dia menyampaikan pandangannya terkait dengan makroekonomi, apalagi pasca Donald Trump menetapkan pajak terbaru ya, pajak impor terbaru yang dilihat oleh Powell sendiri ini akan menyebabkan banyak sekali skenario yang berpotensi terjadi gitu. Jadi pada intinya Jerome Powell itu melihat bahwa kenaikan tarif pajak yang dilakukan oleh Presiden Trump itu di luar atau di atas daripada ekspektasi market. Market sebenarnya nggak expect 50% ya dari setiap pajak yang ditetapkan oleh negara lain, dan itu cukup tinggi dianggap oleh The Fed, berpotensi menyebabkan inflasi mengalami kenaikan pada awal-awal dan kemudian adanya potensial stagflasi, teman-teman, di mana ini bakalan menjadi salah satu hal yang dilawan oleh The Fed ya untuk tetap membuat ekonomi bertumbuh sembari tetap menurunkan inflasi gitu. Jadi ya ada banyak skenario dan The Fed sendiri pun juga tidak berani memastikan apa yang akan terjadi ke depannya, sebab saat ini dari berbagai negara itu sedang melakukan lobby atau ya setidaknya ada yang mencoba untuk kembali mempertanyakan terkait dengan tarif yang ditetapkan oleh Donald Trump kemarin. Artinya banyak negara yang masih belum puas dan berencana untuk melakukan semacam pertemuan kembali dengan Donald Trump untuk membahas terkait dengan tarif pajak ini. Bahkan beberapa negara sudah melakukan penyesuaian tarif pajak yang terbaru, merespon sikap dari agresifnya Amerika Serikat terkait dengan tarif pajak ini gitu. Jadi pada intinya adalah untuk saat ini Powell memprediksi bahwa kenaikan tarif yang dilakukan oleh Trump itu akan menyebabkan inflasi naik jangka pendek. Ya, mungkin akan berimpact dalam beberapa data ke depannya gitu, dan ini tentu saja akan membuat perekonomian terpukul secara bertahap. Ya, setelah inflasi naik, daya beli masyarakat akan turun, 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 dan ya impact-nya adalah ditakutkan pertumbuhan ekonomi anjlok secara drastis, inflasi masih naik. Nah, itu kan sangat-sangat tidak diharapkan oleh The Fed gitu. Jadi potensi resesi nampaknya akan meningkat ya. Itu jadi pada intinya adalah Powell sendiri melihat ada berbagai macam skenario, tapi skenario yang paling mungkin adalah inflasi yang semakin meningkat dan juga potensi growth dari ekonomi akan cenderung stagnan. Itu overall kalau kita lihat dari beberapa pembahasan yang lain, ada berita terbaru juga ya dari SEC,
terkait dengan statementnya pada stablecoin. Jadi ini terkait dengan keputusan terbaru di mana stablecoin itu tidak bisa dinyatakan sebagai sekuritas. Dari laporan terbarunya ini menunjukkan sebuah pintu terbuka untuk stablecoin, untuk penyedia stablecoin. Sebab Amerika Serikat juga sendiri sudah membuat rancangan undang-undang untuk melarang bank sentral merilis CBDC. Artinya adalah dibandingkan dengan membuat CBDC, mereka lebih setuju untuk penerbitan stablecoin atau berencana untuk meregulasi yang namanya stablecoin menjadi lebih safe, menjadi lebih aman gitu. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah nonton sebuah video tentang CBDC ya, sisi gelap dari CBDC. Kalau belum nonton silahkan cari di YouTube. Itu ngeri banget sih kalau kita lihat ya bagaimana CBDC itu dianggap sebagai alat kontrol gitu. Makanya mereka lebih prefer untuk stablecoin karena Donald Trump sendiri memang cenderung agak lain daripada presiden-presiden yang lain. Itu teman-teman kita lihat juga dari data yang lain ya, ada Bitcoin Spot ETF dan juga Ethereum Spot ETF. Overall kemarin sama-sama kompak dalam posisi arus keluar yang lumayan signifikan. Ini impact daripada penyesuaian tarif dari Trump ya, dan menurut saya ini merupakan sebuah indikasi bahwa seller kembali masuk ke market, padahal kemarin ada probably akumulasi gitu. Dan sangat disayangkan tren bullish tidak berlangsung lama, market cenderung kembali mengarah ke fase penurunan. Itu ya dari beberapa sentimen market, dan overall sih aku lihat dari beberapa media juga masih membahas terkait dengan pajak yang ditetapkan oleh Trump ini. Gitu. Trump mengatakan waktu yang tepat bagi Powell untuk memangkas suku bunga karena pasar anjlok setelah pengumuman tarif yang mengejutkan. Jadi ini cukup menarik respon dari Donald Trump ya, di mana Donald Trump dan Powell ini seperti berkebalikan ya teman-teman. Trump itu melihat bahwa ini waktunya terbaik untuk pangkas suku bunga, tapi Jerome Powell nggak mau melakukan itu karena takutnya nanti inflasi kembali mengalami kenaikan kalau mereka secara terburu-buru untuk kembali melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi seolah-olah Trump ini bikin masalah pada makroekonominya, dan dia berharap bahwa Powell yang akan menyelesaikannya dengan cut rate gitu. Jadi cukup unik sih teman-teman apa yang terjadi pada market. Terkait dengan tarif Trump, ini ternyata mempengaruhi banyak sekali sektor. Salah satunya adalah IPO dari beberapa perusahaan-perusahaan yang berencana untuk melantai di market Amerika Serikat, termasuk juga di market luar, di luar US ya, itu mengalami penundaan IPO ya, atau initial public offering, di mana perusahaan-perusahaan yang pengen melantai di bursa saham ini seperti menunda keputusan tersebut ya, karena ada kemungkinan ketidakpastian dari pasar gitu. Selain itu juga dari US, oke ini dampak ya daripada tarif yang dibebankan oleh Trump ini akan kemana-mana. UK udah siap-siap teman-teman, di mana UK sendiri melihat bahwa akan kemungkinan terjadi penurunan ya daripada kinerja banyak perusahaan terkait dengan yang berhubungan dengan ekspor import ya, itu akan sangat terdampak. Kemudian industrial dari dari Inggris pun juga akan terdampak gitu, dan ini akan meluas ke market-market di sektor-sektor lain. Jadi kemungkinan sih perekonomian ini bakalan sangat melemah teman-teman pada jangka waktu panjang, dan ini sangat-sangat dikhawatirkan oleh banyak petinggi di berbagai negara ya. Itu kemudian dari kondisi market eh, terkait dengan tarif tersebut ya, Cina bahkan udah mengibarkan bendera perang nih sama Amerika Serikat ya. Jadi Tiongkok mengenakan tarif imbal balik sebesar 34% terhadap import barang Amerika Serikat sebagai balasan atas perang dagang Trump. Jadi Cina sendiri salah satu negara yang tidak gentar, dia akan terus memberikan perlawanan ya, seperti apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kemudian ada Presiden Trump. Every country call him to negotiate after tariff announcement.
Jadi Presiden Trump mengatakan bahwa banyak negara yang saat ini sedang menghubunginya untuk melakukan negosiasi. Ya dikejar-kejar lah itu Trump. Kemudian dari berita yang lain adalah platform Pump Fund kembali aktif ya setelah sempat di-push dalam beberapa hari terakhir, akhirnya kembali rilis. Itu beberapa sentimen dari market, overall nggak terlalu banyak berita untuk market kripto, lebih banyak dari makroekonominya ya. Impact daripada itu semua adalah kemarin S&P 500 nyungsep parah sampai 6%, teman-teman. Jadi ini penurunan yang terdalam dari S&P 500 ya. Jadi parah banget setelah keputusan dari Trump yang memangkas suku bunga, dan saat ini S&P 500 akhirnya confirm masuk ke posisi koreksi besar, teman-teman. Jadi ini sudah membentuk pola falling wedge pattern atau rising wedge pattern ya, sorry. Rising wedge pattern, and then di sini ada double top potensial, and then dia breakdown dan turun sampai kisaran 5.000. S&P 500 turun, dan syukurnya Bitcoin enggak FOMO turun juga. Overall Bitcoin masih survive, bertahan di kisaran 83.800, meskipun ya secara movement nggak terlalu naik juga. Indeks dolar masih menguat 1%, sementara gold ini mengalami fase penurunan sampai 2,4%. Oke, interesting sekali kondisi dari market. Altcoin seperti Toncoin ini turun lumayan signifikan. P-Network juga drop 8% di perdagangan kemarin. Virtual Protocol juga turun 2%. Wow, benar-benar penuh dengan ketidakpastian ya market ini. Kalau kita lihat dari weekly time frame, overall pergerakan Bitcoin ini masih cenderung negatif. Kalau saya perhatikan, pasca Bitcoin ke-reject dari level 88.000, buyer belum terlalu banyak yang masuk lagi ke market. Itu juga yang kita lihat di time frame daily secara candle, ini candle kecil semua secara body candle, artinya whale sementara ini belum terlalu interesting. Tapi yang patut disyukuri adalah market Bitcoin belum terlalu banyak terjadi kepanikan. Sementara di time frame 4 jam, smart money-nya kosong, ya volume perdagangan juga cenderung kecil. Bitcoin overall masih mempertahankan area support di level pentingnya hari ini. Syukur nggak ikut turun seperti S&P 500, namun kita juga masih berada di ketidakpastian market, di posisi ketidakpastian. Dan ini mungkin akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depannya. Bahkan Powell sendiri pun juga tidak yakin ya dengan dengan apa yang akan terjadi pada market ke depannya, sehingga dia menyampaikan skenario-skenario yang mungkin terjadi. Nah, seandainya kalau perekonomian beneran stagnan, lalu kemana Bitcoin? Kalau ekonomi beneran stagnan, Bitcoin ini kemungkinan akan melanjutkan fase koreksinya. Beberapa hal yang mungkin bisa memberikan pengaruh kuat ya daripada kemungkinan ini adalah, pertama, saham US makin turun. Kalau saham US turun, otomatis trader-trader besar yang juga trading Bitcoin dan juga mereka kebetulan trading di saham Amerika Serikat juga akan cenderung hold posisinya. Kalau mereka hold posisi, ya biasanya Bitcoin juga akan kena dampak gitu. Jadi akan ada kemungkinan nih pergerakan Bitcoin cenderung semakin melemah secara volume, dan mungkin secara jangka panjang akan diikuti dengan harganya juga gitu. Tapi kalau seandainya resesi terjadi pada market, artinya secara inflasi terus naik tapi perekonomian cenderung jatuh ya, dan impactnya bisa jadi Bitcoin sebagai salah satu alternatif eh, lindung dana, meskipun yang paling utama saat ini masih emas gitu. Jadi itu bisa saja peluang yang terjadi pada market. Skenario yang lain adalah Bitcoin baru bisa naik seandainya kalau ada buyer yang cukup interesting untuk melakukan akumulasi pada Bitcoin. Mungkin itu karena regulasi yang sudah lebih baik dari Amerika Serikat, atau rancangan undang-undang untuk Bitcoin Reserve mereka sudah selesai, atau mungkin di berbagai negara itu sudah mulai melakukan akumulasi secara resmi untuk Bitcoin. Itu bisa menjadi sebuah skenario
untuk Bitcoin bullish. Tapi yang kita lihat saat ini secara jangka pendek kemungkinan kita akan mengalami perlambatan ekonomi, market akan penuh dengan ketidakpastian dan kemungkinan koreksi yang lebih bisa saja terjadi pada Bitcoin gitu. Jadi saya sendiri sudah wait and see ya, udah apa namanya, simpen dalam bentuk emas dan juga stable coin Amerika atau USDT. USDT itu saya staking teman-teman karena saya rasa kemungkinan nanti akan dipakai duitnya ya, artinya kalau ada momentum diskon yang besar itu akan kepake. Jadi saya sementara ini masih parkir USDT saya dalam bentuk staking ya, staking di Gate.io dan beberapa exchange. Itu dengan APR sampai 10% menurut saya sangat worth it untuk sebuah flexible staking gitu. Jadi itu ada hadiah tambahan ya dari Gate.io. Jadi bagi teman-teman ini adalah campaign Gate.io Weekend Limit Time Carnival, di mana hadiahnya ini adalah Apple Watch dan juga ada hadiah prize pool sampai dengan 12.000 US dollar. Campaign ini berlaku singkat ya, cuma sampai 3 hari ke depan sampai nanti tanggal 7 April. Jadi teman-teman bisa ikutin campaign ini dengan melakukan register, invite, dan juga trade gitu. Jadi undang teman kalian, deposit minimum $100 bisa berpeluang mendapatkan hadiah sampai $20 dari prize poolnya. Kemudian juga ada hadiah tambahan jika teman-teman melakukan spot ataupun futures trading gitu. Buat yang tertarik untuk mendapatkan informasinya, linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Itu aja sih dari saya sendiri. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas diskusi di Telegram ya, tempat teman-teman untuk sharing yang mungkin butuh dorongan psikologi bisa join ya. Mungkin teman-teman ada loss, butuh cerita, ya feel free aja teman-teman. Join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.